Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melakukan pembahasan soal pada hari Sabtu kemarin. Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Sajikan data berikut dalam bentuk tabel. Kita tentukan terlebih dahulu nilai yang paling kecil. Dari data tersebut diketahui nilai yang paling kecil adalah 60. Kita hitung berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 60. 1, 2, 3. Nilai 60 diperoleh 3 siswa. Selanjutnya kita ke nilai 65. 1, 2. Nilai 65 diperoleh 2 siswa. Selanjutnya ke nilai 70. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 70 diperoleh 5 siswa. Selanjutnya ke nilai 75. 1, 2, 3, 4. Nilai 75 diperoleh 4 siswa. Selanjutnya ke nilai 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 80 diperoleh 6 siswa. Selanjutnya ke nilai 85. 1, 2, 3, 4. Nilai 85 diperoleh 4 siswa. Selanjutnya ke nilai 90. 1, 2, 3, 4. Nilai 90 diperoleh 4 siswa. Dan yang terakhir adalah nilai 95. 1, 2. Nilai 95 diperoleh 2 siswa. Berdasarkan data yang sudah kita kelompokkan berikut, kita masukkan ke dalam tabel. Untuk tabel pertama adalah nomor, tabel kedua adalah nilai ulangan, dan tabel ketiga adalah untuk kolom pertama adalah nomor, untuk kolom kedua adalah nilai ulangan harian, dan untuk kolom ketiga adalah banyaknya siswa. Untuk nilai 60 diperoleh 3 siswa. Angka 3 siswa kita masukkan ke dalam tabel. Sama halnya untuk nilai 65. Banyak siswa yang memperoleh nilai 65 adalah 2 siswa. Untuk nomor 3, nilai 70 diperoleh 5 siswa. Nomor 4, nilai 74 diperoleh 4 siswa. Dan seterusnya hingga nilai 95 diperoleh 2 siswa. Untuk memastikan apakah data yang kita gunakan sudah tepat, maka kita jumlahkan dari frekuensi atau skala nilai 60 sampai dengan nilai 95. Maka total jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 30 siswa. Bagaimana dengan hasil pekerjaan anak-anak semua? Apabila ada yang salah, bisa diperbaiki. Apabila kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Ibu, langsung saja WA. Insya Allah nanti Ibu bantu. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi membaca
data. Membaca data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Kita menggunakan pada tabel soal yang hari Sabtu kemarin. Membaca data tadi adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Ibu beri contoh. Yang pertama adalah kita amati nomor 1 pada tabel nomor 1. Banyak siswa yang memperoleh nilai 60 ada 3 siswa. Sama halnya untuk nomor 2. Banyak siswa yang memperoleh nilai 65 ada 2 siswa. Kemudian nomor 3, banyak siswa yang memperoleh nilai 70 ada 5 siswa. Nomor 4, banyak siswa yang memperoleh nilai 75 ada 4 siswa. Dan seterusnya hingga ke nilai 95. Banyak siswa yang memperoleh nilai 95 adalah 2 siswa. Ini adalah contoh membaca data. Jadi, membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada data. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang menafsirkan data? Menafsirkan data berbeda dengan membaca data ya. Menafsirkan data adalah menemukan informasi lain mengenai data yang tidak tertulis pada tabel. Informasi apa saja yang bisa diperoleh pada tabel? Ada informasi berupa data paling banyak, data paling sedikit, data terendah, data tertinggi, selisih, dan jumlah. Kita menggunakan tabel yang sama ya. Nah, di sini Bu akan memberikan contoh menafsirkan data. Yang pertama adalah paling banyak adalah data yang paling banyak ya. Sebelumnya kita amati banyaknya siswa. Nah, dari skala banyaknya siswa berikut, skala terbesar adalah berapa? Ya, skala terbesar adalah 6. 6 pada nilai 80. Jadi, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 80. Selanjutnya ke frekuensi paling kecil atau nilai yang paling sedikit. Kita amati lagi banyaknya siswa. Skala paling kecil adalah 2. Nah, untuk skala 2 terdapat pada nilai 65 dan nilai 95. Jadi, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 65 dan nilai 95. Sekarang kita amati ke nilai ulangan. Nah, di sini nilai ulangan tertinggi adalah berapa? Ya, nilai ulangan tertinggi adalah 95. Maka, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 95. Untuk nilai terendah adalah 60. Maka, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 60. Seperti ini adalah contoh menafsirkan data. Jadi, menafsirkan data adalah menemukan informasi lain mengenai data yang tidak tertulis pada tabel.
Selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Tujuan penyajian diagram batang adalah untuk membandingkan suatu data atau menunjukkan hubungan data dengan data secara keseluruhan, sehingga dapat melihat diagram batang dapat mengetahui perbandingan data satu dengan data yang lain. Diagram batang ada berbagai macam, bisa dibuat secara vertikal atau seperti gambar berikut, dan secara horizontal seperti gambar berikut. Bagaimana cara membuat diagram batang? Mari kita pelajari. Langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama adalah menyiapkan tabel frekuensi dari data. Tabel frekuensi adalah seperti berikut. Ini ada contoh tabel, yaitu tabel yang sudah menggolongkan nilai dan banyaknya siswa. Selanjutnya, nomor 2 adalah menggambar sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus serta skala. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti berikut. Ini untuk sumbu yang tidur atau sumbu horizontal dinamakan dengan sumbu mendatar atau X. Sedangkan untuk sumbu yang berdiri atau tegak lurus dinamakan dengan sumbu Y. Skala adalah ini: 60, 70, 80, 90 untuk sumbu X. Sedangkan skala untuk sumbu Y adalah 0, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6 dan seterusnya. Untuk nilai dan banyak siswa, ini adalah keterangannya. Yang ketiga adalah menggambarkan batang-batang frekuensi. Menggambarkan batang-batang sesuai dengan frekuensi. Karena di sini untuk skala Y banyaknya siswa hanya sampai 1, maka kita umpamakan nilai 60 diperoleh 0,2 siswa. Jadi kita gambar tabel seperti berikut, diarsir. Nah, sama halnya untuk 70. Contoh seumpama nilai 70 diperoleh 0,4, kita gambar batangnya. Kita arsir. Nah, dan seterusnya. Sekarang kita akan membuat tabel diagram batang, diagram batang horizontal dan vertikal berdasarkan tabel frekuensi berikut ini. Kita akan buat diagram batangnya. Yang pertama adalah diagram batang vertikal. Untuk sumbu X, sumbu yang mendatar, dengan skala 0, 60, 65, 70 hingga 95. Ini adalah nilainya. Sedangkan untuk sumbu Y dari 0, 1, 2 hingga 8 atau 7, ini adalah skalanya atau banyaknya siswa. Bagaimana cara membaca diagram batang? Kita mulai dari diagram 60. Dari skala 60. Dari nilai 60 diperoleh, kita lihat batang perseginya hingga angka berapa. Untuk 60 hingga angka 3. Jadi nilai 60 diperoleh 3 siswa. Sama halnya dengan 65. Kita lihat batangnya. Batangnya kita tarik garis lurus. Di frekuensi 2. Jadi nilai 65 diperoleh 2 siswa. Sama halnya untuk 70.
Kita lihat diagram batang, kita tarik garis lurus di skala 5. Banyaknya nilai 70 adalah 5 siswa, dan seterusnya hingga nilai 90. Dari nilai 90 kita tarik garis lurus ke skala 2. Jadi nilai 95 diperoleh 2 siswa. Sekarang kita akan masuk ke diagram batang horizontal. Untuk diagram batang horizontal, sisi yang mendatar X adalah banyaknya siswa, dan sisi yang tegak lurus Y adalah nilai, berkebalikan dengan diagram batang vertikal. Kita bacanya dari sumbu Y atau tegak lurus. Cara membacanya sama dengan diagram batang vertikal. Kita amati nilai 60 terlebih dahulu. Dari nilai 60, panjangnya diagram batang adalah ke skala 3. Jadi nilai 60 diperoleh 3 siswa. Sama halnya nilai 65, kita tarik garis lurus dari ujung batang perseginya, yaitu 2. Jadi nilai 65 diperoleh 2 siswa. Untuk nilai 70, kita tarik garis lurus 5 siswa. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai 70 adalah 5 siswa, dan seterusnya hingga nilai 95 kita tarik garis lurus ke bawah. Banyaknya yang memperoleh nilai 95 adalah 2 siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.